Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang dapat kembali menyapa lewat renungan singkat di malam hari ini. Saya sangat berharap keadaan Bapak Ibu semua di dalam keadaan yang baik dan sehat, tetap semangat menjalani hari demi hari, dan juga selalu dipenuhi oleh sukacita surgawi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita berbuat sesuatu untuk menolong orang lain, pasti ada rasa senang, ada rasa puas yang kita rasakan di dalam hati. Saya masih ingat ketika anak perempuan kami lahir dengan selamat, kegembiraan ada di wajah dokter dan juga para suster yang menolong saya di ruang persalinan pada waktu itu. Bapak Ibu, menjadi berguna, menjadi bermanfaat, menjadi berarti, menjadi berdampak dalam kehidupan orang lain, itu memberikan kebahagiaan tersendiri bagi hati kita. Tetapi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kalimat-kalimat yang secara tidak langsung mengungkit-ungkit apa yang telah dilakukan untuk orang lain. Ingin bercerita sedikit tentang mama saya. Jadi ketika kami kecil, rumah kami itu sering dijadikan sebagai rumah persinggahan. Banyak anak-anak yang papa bawa tinggal serumah dengan kami, disekolahkan dan dididik. Karena papa saya seorang guru. Almarhum papa saya senang melakukan hal-hal ini. Orang-orang yang ditolong papa saya semasih hidup pun ada beberapa di antaranya yang berhasil. Dan ketika mama saya melihat mereka berhasil, ada kalimat yang tidak enak yang mama saya ucapkan. Kurang lebih kalimatnya demikian. Iya, dulu papamu menolong mereka, sekarang mereka tidak ingat kita. Nah loh, saya kaget mendengarkan kalimat tersebut. Mengapa? Karena saya yakin papa saya melakukan hal-hal itu, menolong orang lain dengan tulus dan ikhlas sebagai bagian dari panggilan hidupnya. Pada umumnya saudara, ketika kita menolong orang lain, berbuat baik kepada seseorang, acap kali secara tidak sengaja kita berharap hal itu diingat. Kita berharap kebaikan-kebaikan itu tidak dilupakan. Yusuf anak Yakub juga demikian ketika ia menolong mengartikan arti mimpi kepala juru minum raja dalam penjara. Yusuf berharap supaya juru minum itu dapat mengingatnya sebagai tanda ucapan terima kasihnya kepada Yusuf. Secara jelasnya, mari kita membacanya di dalam Kejadian 40 ayat 14 hingga ayat 15. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Lalu apa yang terjadi saudara? Di ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yusuf bukan manusia setengah dewa. Dia seorang manusia biasa sama seperti kita yang juga syarat dengan kelemahan. Yusuf melakukan kebaikan tetapi ada harapan tersembunyi di baliknya. Yusuf juga ingin mencari solusi supaya bisa keluar dari penjara. Solusi yang sedikit bernuansa politik. Padahal Yusuf baru saja menyaksikan bahwa Allah bukan dia yang mengartikan akan arti mimpi itu. Kita menyaksikan di sini bagaimana Allah memang belum selesai dengan Yusuf. Dalam penjara pun Yusuf mendapat didikan yang sangat berharga. Yang pertama, ketika melakukan kebajikan, jangan mengharapkan imbalan. Yesus pernah mengajarkan di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. So, tujuannya bukan supaya kita diingat, bukan supaya nama kita terpahat di mana-mana, bukan supaya kita mendapatkan reward atau keuntungan. Perbuatan baik bukan tabungan jangka pendek atau tabungan jangka panjang yang ketika jatuh tempo kita berhak mengambilnya kembali. Tidak, tujuannya bukan itu. Tujuannya agar Bapa di surga dimuliakan. Yang kedua, jangan berharap pada manusia. Yusuf berharap agar juru minum raja itu dapat mempromosikannya kepada Raja Firaun. Ya, Yusuf pantas dipromosikan karena arti mimpi yang ia sampaikan itu semuanya terjadi. Tapi Allah mendidik Yusuf 2 tahun ia dilupakan.
hingga akhirnya tangan Allah sendiri yang melepaskan Yusuf dari penjara melalui mimpi seorang raja. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia 17 ayat 7 juga berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yusuf dilupakan oleh kepala juru minum, tetapi Allah tidak pernah lupa pada Yusuf. Saudara mungkin dilupakan oleh orang-orang yang pernah Bapak Ibu tolong. Yayasan yang pernah Bapak Ibu perjuangkan tidak mengingat-ingat Bapak Ibu lagi. Mungkin karena Bapak Ibu sudah bangkrut, atau karena memang Bapak Ibu sudah pensiun. Mendadak orang-orang yang pernah Bapak Ibu tolong itu menjadi amnesia terhadap Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Yang terpenting bukan diingat oleh manusia. Yang terpenting adalah tidak dilupakan oleh Allah. Selamat malam. Teruslah berbuat kebajikan. Tuhan Yesus memberkati.